Ya imamal muttaqin, wa ya soffatal abidin, wa ya qawiyal arkan, wa ya habibar rahman, wa ya mutlial kalamil qadim, wa ya sifa asqami safim. Ila hadrati Syekh Muhammad Abdul Qasim Mas'ud radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fakir akan mencoba menyampaikan membaca kitab Fadhailus Zuhur bulan Hijriyah dalam Bingkai Tasawuf yang diterjemahkan oleh Kiai Haji Husni Nur Mubarak. Kitab Fadhailus Zuhur ini karya dari Syekh Muhammad Abdul Qasim Mas'ud Qaddasallahu sirrahu. Diterjemahkan dari kitab Fadhailus Zuhur di Tolibi Ridho Ar-Rabi Al-Ghafur, di mana penulisnya adalah beliau Syekh Mursyid silsilah ke-38 Syekh Muhammad Abdul Qasim Mas'ud. Kitab Fadhailus Zuhur yang diterjemahkan ini ada 313 halaman. Kita akan coba sampaikan atau membacakan dari halaman yang ada di dalam kitab Fadhailus Zuhur ini. Sekapur sirih. Penulis kitab Fadhailus Zuhur Syekh Muhammad Abdul Qasim Mas'ud Qaddasallahu sirrahu. Mursyid Thariqah Qoriyah Naksabandiyah Mahat Suryalaya Sirna Rasa PPKN 3. Rasulullah SAW bersabda, permudahlah dan janganlah kalian mempersulit. Gembirakanlah dan janganlah kalian menakut-nakuti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berdasar kepada hadis Rasulullah SAW di atas, maka Abah mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya kepada Ananda, penerjemah kitab ini, Kiai Haji Husni Nur Mubarak, yang telah dengan ikhlas memindahkan bahasa kitab Fadhailus Zuhur ke dalam bahasa Indonesia. Semoga para ikhwan Thariqah Qoriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa, para pecinta kesucian jiwa berkenan untuk membacanya dengan penuh rasa tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban menuntut ilmu yang telah diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW selama 5 tahun bertahan nuj di Gua Hira untuk dijadikan teladan oleh anak cucu kita di masa mendatang. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Sirna Rasa 28 Juni 2022. Kemudian kita akan memasuki ke biografi singkat penulis kitab Fadhailus Zuhur, Syekh Muhammad Abdul Qasim Mas'ud. Syekh Muhammad Abdul Qasim lahir di Ciamis pada tanggal 1 September 1944 Hijriah, bertepatan pada hari Jumat 14 Ramadan 1363 Hijriah. Dari pasangan Kiai Haji Muhammad Ibrahim bin Kiai Haji Hasan Bakri bin Haji Dulgani dan Raden Hajah Muslihat binti Kiai Haji Muhammad Khoswini bin Syekh Muhammad Kahfi Mursyid Thariqah Satoriyah. Nasab beliau terhubung kepada Rasulullah SAW baik dari pihak ayah maupun ibu. Sebagaimana disampaikan oleh Babat Kesultanan Banten, nasab beliau dari pihak ayah sampai kepada Rasulullah melalui jalur Sunan Gunung Jati. Adapun nasabnya sebagai berikut. Syekh Muhammad Abdul Ghaus bin Muhammad Ibrahim bin Hasan Basri bin Abdul Ghani bin Ahmad Abdul Jabbar bin Syekh Abdul Karim Tanara bin Bukhari bin Ali Mustafa bin Syekh Janadil Kubro bin Jamat atau Abdul Ghani bin Janta Hasan Abdul Majid
bin TB Harun Rasid bin TB Mahmud bin TB Wiranegara 1 bin Sayyid Saifullah Pangeran Wiraraja bin Tajul Ars Pangeran Suryararas bin Sayyid Maulana Hasanuddin Banten bin Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Adapun nasab Sunan Gunung Jati telah masyhur berketersambungannya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum akhirnya berlabuh di Pondok Pesantren Suralaya, Abdul Ghaus Muda menghabiskan 10 tahun belajar agama di Pondok Pesantren Kegempalan Panjalu Ciamis, Jawa Barat, yang berada di bawah pimpinan Ajengan Iskandar Zainal Arifin Kegempalan. Tepatnya dimulai dari tahun 1957 sampai tahun 1966. Setelah berguru dan mengabdi pada Ajengan Kegempalan selama 10 tahun, Ajengan berkata kepadanya, "Ges beak, ilmu aang teh cep," yang artinya bahwa gurunya telah mengajarinya semua yang dia tahu. Ajengan Kegempalan menghantar Abdul Ghaus Muda ke Pondok Pesantren Cintawana Singgaparna di Tasikmalaya, Jawa Barat untuk melanjutkan studinya di sana. Beliau pun berguru kepada Mama Ishaq Farid, salah seorang ulama terkemuka pada zamannya, sehingga dikenal sebuah adagium di kalangan santri pada masa itu, la rijala illa Ishaq. Tidak ada tokoh yang seperti Mama Ishaq. Abdul Ghaus Muda mesantren di Cintawana dalam kurun waktu 2 tahun. Selama beliau mondok di Cintawana, beliau tidak pulang ke kampung halamannya di Ciceri, melainkan kembali ke pesantren Kegempalan dan mengajar di sana hingga tahun 1968. Abdul Ghaus Muda mengajar kitab Subulus Salam yang merupakan komentar atau syarah dari kitab Bulughul Maram, sebuah kitab klasik yang berisi hadis-hadis komprehensif seputar hukum fikih. Bahkan beliau ketika pesantren sudah menghafal seluruh hadis dalam kitab tersebut. Setelah menyelesaikan studinya, Abdul Ghaus Muda menikah dengan Rosliani Hasnah pada tahun 1968. Pada tahun itu pula beliau mulai membina santri di pesantren yang didirikan bersama sang ayah, Mama Kiai Haji Ibrahim, dan diberi nama Pondok Pesantren Al-Islah. Dalam masa bulan madu pada tahun 1968 di usia 24 tahun, Abdul Ghaus Muda yang kala itu akrab dengan panggilan Ajengan Ghaus menghilang seharian tanpa seorang pun yang tahu, termasuk istrinya. Ternyata pada hari itulah awal fase perpindahan Ajengan Ghaus sebagai ulama muda penggerak organisasi Muhammadiyah menjadi figur ulama yang totalitas dalam berkhidmat kepada thariqah. Ajengan Ghaus Muda pulang ke Pondok Pesantren Suralaya dan menerima talqin zikir dari Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin atau Aba Aus Qaddasallahu sirrah. Sejak saat itu, beliau tidak pernah berkedip, apalagi berpaling dari sang guru yang memilih untuk selalu bersama sang guru. Transformasi ajaran dan pengetahuan batin dari Aba Anom kepada beliau telah dimulai sejak saat itu dan berlanjut sampai beliau mencapai usia 67 tahun. Ajengan Ghaus telah membersamai sang guru agung suhbah selama 43 tahun. Tujuan suhbah adalah untuk menginternalisasikan ajaran dan ahwal guru dalam segala aspeknya. Pada tahun 1976, beliau mendapatkan mandat untuk mengembangkan pengajian manakib dengan perintah gurunya. Kembangkan manakib, tempatkan mubalik. Urang mah geus teu kudu ngaji, sabab batur geus arampalen urang bisa ngaji. Aba Anom mempercayakan kepada beliau untuk memperluas manakiban ke tempat-tempat di luar Pondok Pesantren Suryalaya hingga ke berbagai pelosok daerah yang tak terjamah.
Dengan penuh perjuangan, Ajengan Gaus kala itu mulai membuka tempat-tempat manakiban dengan berjalan kaki dari kampung ke kampung. Sejak saat itu, beliau menjadi jarang berada di pesantren Sirna Rasa karena memusatkan aktivitasnya untuk pengembangan manakib sebagaimana tugas dari guru agungnya. Tahun 1980, beliau mendapatkan gelar Saifullah Maslu dari sang guru yang berarti pedang Allah yang terhunus. Dan pada saat itu pula, nama pondok pesantren Al-Islah diperbaharui namanya oleh Panguasa Abah Anom menjadi Pesantren Sirna Rasa. Sehingga 1 Januari 1980 dipilih oleh beliau sebagai hari lahir Pesantren Sirna Rasa. Pada tahun 1983, Ajengan Gaus diberikan mandat untuk mewarisi panggung Suryalaya. Seiring dengan berpulangnya Kiai Haji Sihabuddin Suhrawardi atau dikenal dengan Ajengan Citungku. Sejak saat itu, beliau menjadi mubalik inti dalam pengajian manakib di Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Pada tahun 1990, beliau diangkat oleh Abah Anom sebagai wakil talqin Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Fakta dan sejarah yang tidak dapat dipungkiri bahwa Ajengan Gaus telah membersamai gurunya selama 43 tahun. Beliau tidak hanya mendengarkan Abah Anom dan menghafal fatwa-fatwa syekhnya, nasihat dan cerita, tetapi beliau juga menyalin setiap detail dari ekspresi tubuh dan wajahnya, perilakunya, cara berjalannya, dan sikap totalnya. Dalam berbagai kesempatan suhbah, beliau seringkali dipanggil oleh Abah Anom ke ruang pribadinya. Beliau juga orang yang dalam banyak kesempatan selalu ditunjuk oleh Abah Anom untuk memimpin doa, terutama ketika ada tamu terhormat, bahkan juga diutus oleh Abah Anom untuk menyampaikan ceramah pada beberapa kesempatan di Indonesia dan di luar negeri. Pada tahun 1980, beliau menjadikan pesantren Sirna Rasa sebagai salah satu pusat rehabilitasi kenakalan remaja dan kecanduan narkoba untuk perempuan sebagai bentuk pelaksana program Guru Agung Panguasa Abah Anom. Beliau dan istrinya secara khusus menerima anak perempuan dengan masalah spiritual dan mental untuk dibina melalui metode rehabilitasi berbasis Thariqah. Pada tahun 1994, beliau bersama istrinya membuka sekolah formal setingkat sanawiyah di bawah naungan Pondok Pesantren Suryalaya. 3 tahun kemudian, pada tahun 1997, sebuah sekolah menengah atas atau aliyah dibuka di bawah naungan Pondok Pesantren Suryalaya. Sejak namanya diyakini sebagai murid-murid Abah Anom, sebagai penerus kemursidan Abah Anom, nama beliau mulai masyhur dengan panggilan Abah Aos. Isyarat-isyarat mengenai warosah kemursidan beliau sampai kepada ikhwan secara rohaniyah, baik melalui mimpi maupun isyarat-isyarat yang lainnya. Murid-murid Abah Anom dari hari ke hari terus berdatangan untuk melanjutkan perjalanan pensucian jiwa melalui bimbingannya. Hal ini memunculkan pro dan kontra di kalangan sebagian murid-murid Abah Anom lainnya. Reaksi keras pun bermunculan atas dasar tanggung jawab kepada amanah sang guru. Abah Aos memutuskan untuk meneruskan syiar Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah di pesantren Sirna Rasa, di mana beliau mulai menyambut sejumlah besar murid yang berbaiat kepadanya dan yang ingin terus belajar Thariqah melalui bimbingannya. Mulai bulan September 2012, pengajian manakib di pesantren Sirna Rasa dilaksanakan pagi hari setiap tanggal 10 bulan Hijriah dan menjadikannya sebagai madrasah plus rodoh, pusat kegiatan dakwah dan tarbiyah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah yang beliau pimpin. Mulai bulan Maret 2025, Abah Aos memindahkan pengajian manakib di pesantren Sirna Rasa menjadi setiap tanggal 14 Hijriah setiap bulannya. Beliau mendirikan lembaga perguruan tinggi pada tahun 2015 yang saat itu bernama Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Sirna Rasa
dan dalam proses bertransformasi menjadi Universitas Saifullah Maslul. Aba Aos dikenal sebagai penulis yang produktif. Karya-karya yang semuanya berkaitan dengan pangersa Aba Anom serta ajaran dan praktek thariqah sufinya. Beliau menulis karya-karyanya dalam bahasa Arab dan sekarang telah dikumpulkan dalam sebuah buku berjudul Majmu'atur Rosail yang berisi 4 karya pangersa Aba Aos, Fadhailus Zuhur, Litolibi Ridho Rabbil Ghafur, kitab yang kini berada di tangan pembaca. Al-Sunan Al-Mardiyah fi Amaliyatil Mursidiyah, tradisi silsilah thariqah Khoriyah Naqsabandiyah. Al-Fathul Jalil fi Alamatil Mursidil Kamil, kriteria syekh yang sempurna. Dan Al-Fikratul Jadidah fi Fadhailis Zuhur, pemikiran seru terhadap kitab Fadhailus Zuhur. Beliau juga menulis buku-buku non-klasik dalam bahasa Indonesia seperti Menyambut Pecinta Kesucian Jiwa, Kesucian Jiwa, Lautan Tanpa Tepi, Cintaku Hanya Untukmu, dan Saifullah Maslul menjawab 165 masalah. Di masa pangersa Aba Anom, beliau juga aktif dan rutin menerbitkan majalah Nuqthah yang membahas berbagai pemikiran sufistiknya. Biografi beliau selengkapnya tertuang dalam buku Cahaya Medal dari Gunung Sawal. Aba Aos adalah sosok ulama yang istiqomah, sabar, sidik, ikhlas, dan penuh dengan karomah dalam dan keberkahan. Demikian sekelumit pandangan para ulama mengenai beliau. Disampaikan oleh Syekh Fadil Al-Jailani. Ketika beliau mengisi seminar internasional di Sirna Rasa, beliau bercerita dan saya penerjemah mendengarkannya secara langsung. Beliau berkata, saya bertanya langsung secara yaqdoh kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah mengenai beliau. Yang dimaksud beliau di sini adalah Syekh Muhammad Abdul Ghaus. Dan Syekh menjawab dengan firman Allah, Inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga beliau pun memberi gelar kepada Aba Aos Al-Muttaqi. Kemudian Syekh Ahmad Ad-Dabbaq, mursyid dari Inggris, berkata mengenai Aba Aos kepada Kiai Haji Budi Rahman Hakim, La masilalahu al-yauma, artinya tidak ada yang seperti beliau pada saat ini. Abu Yazid Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani dari Rusyaifah Makkah, dalam pertemuannya bersama Aba Aos, beliau berkata, beliau sambil menunjuk ke hati Aba Aos, memiliki hati yang suci, yang jernih, hati yang tidak pernah lepas dari berzikir kepada Allah, hati yang selalu disibukkan dengan mengingat Allah, sehingga tidak ada ruang kebencian dan permusuhan kepada orang lain. Kejernihan dan kesucian hati beliaulah yang kemudian terpantul ke dada kalian semua. Demikian disaksikan oleh ratusan ikhwan dalam umroh kubro bersama Aba Aos dan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Irfan Sidni Wahab. Pengakuan para ulama besar kepada Syekh Muhammad Abdul Ghaus juga dapat terlihat dengan gelar-gelar yang disematkan kepada beliau sebagai berikut. Yang pertama, Saifullah Maslul tahun 1980, pemberian Guru Agung Aba Anom atau Syekh Ahmad Saifullah Fatajul Alifin radhiyallahu anhu. Yang kedua, Al-Qadiri disampaikan tanggal 1 November 2013 atau 27 Dzulhijjah 1434 Hijriah dari Syekh Hasimuddin
Al-Jailani Al-Baghdadi di Madrasah Tuan Syekh Baghdad, Irak. Ketiga, Al-Kamil diberikan kepada beliau 10 Februari 2014 atau 10 Rabiul Tsani 1435 Hijriah dari Syekh Muhammad Fadil Al-Jailani dari Turki di Kacembaran Rahmania, Pesantren Sirna Rasa. 4. An-Naqsabandi. Beliau mendapat gelar An-Naqsabandi sejak tanggal 14 Maret 2014 atau bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal dari Syekh Afifuddin Al-Jailani Al-Baghdadi. Dari Malaysia di Madrasah Tuan Syekh Pondok Pesantren Peradaban Dunia Jagat Aras. Yang kelima, Al-Muwafaq diberikan kepada beliau 23 Januari 2016 atau 12 Jumadil Akhir 1437 Hijriah dari Syekh Imam Abdul Aziz Abdin dari California, Amerika di Madrasah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryaya Sirnasa, Menteng, Jakarta Pusat. Yang keenam, Al-Muttaqi. Gelar Al-Muttaqi disampaikan kepada beliau 26 Agustus 2016 atau bertepatan dengan 24 Dzulqa'dah 1437 Hijriah dari Syekh Muhammad Fadil Al-Jailani dari Turki di Madrasah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryaya Sirna Rasa, Peradaban Dunia Jagat Aras. Gelar ini diakui oleh Syekh Fadil merupakan petunjuk langsung dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu Sirrahu. Ketujuh, Al-Mujadid. Gelar Al-Mujadid sampaikan beliau tanggal 17 Mei 2016 atau 10 Sya'ban 1437 Hijriah dan sabda Guru Agung Aba Anom melalui Kiai Haji Saifullah Kemudian yang ke-8 gelar beliau adalah Al-Kutub, disampaikan tanggal 9 Maret 2017 atau tanggal 10 Jumadil Akhir 1438 Hijriah dari Guru Agung Aba Anom melalui Kiai Haji Saifullah Al-Mabrur Probolinggo di Kacembaran Rahmaniyah, Pesantren Sirna Rasa, Ciamis, Jawa Barat. Yang ke-9, As-Somadani. Gelar As-Somadani diberikan kepada Tuan Syekh Biasa Zaman Aba Aos sejak tanggal 3 Agustus 2017. Kemudian yang gelar ke-9 adalah As-Somadani, disampaikan kepada beliau 3 Agustus 2017 dari Syekh Imam Abdul Aziz Abdin dari California, Amerika. Demikian tadi biografi dari para sahabat, semoga bermanfaat baik untuk Al-Fakir pribadi maupun sahabat yang menonton di channel YouTube ini. Semoga diberkahi semuanya, segalanya, selamanya. Bikaromati Pangsa Baus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.